Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang kembali di Mr. Atar Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian resistor. Nah, untuk bagian ini atau video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian resistor secara seri. Mulai dari bagaimana susunannya, kemudian apa saja sifat-sifatnya. Maka simak terus videonya ya supaya kalian mendapatkan informasi secara lengkap. Kemudian kali ini saya akan menggunakan simulasi dari PET Colorado yang bisa kalian akses secara gratis supaya nanti kita bisa mudah untuk memahami rangkaian resistor secara seri ini. Oke, kalau kalian sudah siap, let's go. Untuk yang pertama, kita akan belajar ya, kita akan menyusun bagaimana rangkaian resistor kalau disusun secara seri. Nah, di sini di bagian sebelah kiri di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada wire, ada baterai, ada light bulb, ada resistor, ada switch. Kemudian kalau kita klik segitiga ke bawah itu nanti juga ada pilihan-pilihan lain ya. Ada koin, ada penghapus dan sebagainya. Nah, karena kita ingin menyusun resistor secara seri, maka kita pilih resistor ya. Kemudian di sini ada dua pilihan gambar ya. Ada pilihan asli resistor, gambar asli resistor, atau yang kedua itu adalah simbolnya secara elektronika ya. Misalkan kita memilih untuk yang simbol yang sering kita temui di literatur kita ya, nah, yaitu simbol dari resistor adalah yang seperti ini ya. Caranya adalah kita tinggal drag saja gambar resistor ini ke tengah seperti ini. Nah, kalau kita ingin memasang resistor atau menyusun resistor secara seri, maka nanti cara meletakkannya itu adalah secara berjajar seperti ini kawan. Nah, ini misalkan R1, R2, kemudian misalkan kita ambil 3 resistor. Nah, yang seperti ini adalah cara merangkai secara seri ya. Kemudian kita ambil baterai ya, kita ambil baterai seperti ini. Kemudian nah ini kita gabungkan saja ya antara ketiga resistor tadi. Kemudian kita hubungkan ketiga resistor itu dengan kabel. Nah, kita ambil kabel sebelah kanan ya. Kemudian kita ambil lagi untuk menghubungkan kutub sebelah kiri baterai dengan resistor. Kemudian untuk kutub sebelah kanan kita ambil juga seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menggunakan switch atau saklar, bisa kita tinggal mendrag saja seperti ini. Nah, kemudian kita tambah satu lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada gambar bulatan, kemudian ada tanda min di tengah. Ini menggambarkan elektron yang akan mengalir di dalam rangkaian ini. Di pojok kanan itu ada dua pilihan, ada show current, itu berarti nanti kalau kita centang, berarti nanti kita akan diperlihatkan bagaimana arus. 1 elektron, 2 itu adalah konvensional. Konvensional di sini itu adalah aliran arus listrik itu sendiri ya. Kalau misalkan kita pilih yang elektron, kita klik elektron, kemudian kalau kita pilih yang konvensional, maka nanti yang tergambar adalah tanda anak panah gitu ya. Nah, misalkan kita pilih yang elektron dulu, ini rangkaiannya masih rangkaian terbuka karena elektronnya belum jalan. Kalau switchnya ini kita on kan, maka nanti elektron akan berjalan. Nah, kemudian kalau kita pilih konvensional, maka nanti pada rangkaian ini akan berubah. Yang mengalir bukan elektron lagi, tetapi arus listrik itu sendiri. Digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian resistor secara seri ya. Jadi di sini ada resistor 1, kita langsung hubungkan dengan resistor 2, kemudian resistor 3, kemudian kita rangkai dengan sebuah baterai, kemudian ada saklar juga lagi. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah cara kita merangkai resistor secara seri ya.
Oke, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat rangkaian seri ini, resistor secara seri ini, dari segi kuat arus, kemudian dari segi tegangan, dan dari segi hambatan resistor itu sendiri. Ya. Nah, sekarang perhatikan, misalkan ya, ini kita kasih nama ya. Misalkan resistor yang sebelah sini, ini kita kasih nama R1 untuk memudahkan ya. Jadi di sini misalkan ada R1 ya. Kemudian di sini ada R2, kemudian di sini ada R3. Gitu ya. Kemudian baterainya kita kasih nama epsilon ya. GGL-nya nanti. Kemudian yang garis panjang ini adalah kutub plus, kemudian yang pendek ini adalah kutub negatif. Ya. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat rangkaian resistor seri ini dari segi arus, gitu ya. Kalau kita memiliki sebuah baterai, maka nanti arus akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif, gitu ya. Ini kalau kita aktifkan ya, kalau kita aktifkan show current, nah, maka nanti akan muncul panah merah, ini menunjukkan arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Itu ya kawan. Nah, bagaimana arus di masing-masing resistor? Misalkan di sini kita namakan arus yang keluar dari baterai itu sebesar I ya. Ini adalah I total atau I yang keluar dari baterai, kemudian dia mengalir dalam rangkaian ini. Kemudian dia akan berjalan, dia akan masuk ke dalam R3 ya. Kita namakan misalkan di sini ada I3. Kemudian dia berjalan lagi, kemudian dia masuk ke dalam R2. Kita misalkan itu adalah I2. Kemudian dia yang terakhir masuk ke dalam R1. Itu kita misalkan sebesar I1. Nah, di dalam rangkaian resistor secara seri, besar I total ya, besar I total itu kalau kita tulis itu sama dengan besar I yang lewat di R1, nanti nilainya sama dengan I yang lewat di R2, kemudian nanti nilainya juga sama dengan I yang lewat di R3. Jadi kalau misalkan arus yang keluar dari baterai itu sebesar 2 ampere, maka nanti yang lewat di R3 itu juga nilainya 2 ampere. Yang di I2 atau di R2 itu 2 ampere juga. Kemudian yang di R1 atau I1 nilainya juga 2 ampere. Ya. Jadi ini adalah sifat kuat arus listrik untuk rangkaian resistor secara seri. Jadi I di masing-masing resistor nilainya sama dengan I yang keluar dari baterai atau I total yang mengalir di dalam rangkaian ini. Itu dari segi kuat arus ya. Berikutnya kita akan membahas dari segi tegangan kawan-kawan. Ya, dari segi tegangan. Nah, misalkan di sini baterai kita itu nilainya adalah 3 volt. Ya. Baterai yang kita gunakan itu misalkan nilainya 3 volt. Kemudian tegangan yang ada di R1, nah ini R1 ya. Kemudian ini ada R2, ini ada R3. Nah, misalkan tegangan di R1 itu adalah V1, tegangan di R2 itu adalah V2. Nah, tegangan di R3 itu adalah V3. Gitu ya. Nah, untuk tegangan pada resistor secara seri, V total ya, V total itu sama dengan jumlah dari tegangan di masing-masing resistor. Jadi V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Kalau misalkan rangkaian kita itu resistornya lebih dari 3, misalkan 4 atau 5, maka nanti ya di sini ditambah dengan V4 ditambah dengan V5. Karena di sini resistor yang kita susun hanya ada 3, berarti nanti ya V total sebesar 3 volt ini itu adalah jumlah dari tegangan di
resistor 1 yaitu V1 dijumlah dengan tegangan di R2 yaitu V2 ditambah dengan V3 yaitu resistor 3 ya, tegangannya adalah V3 ya. Kalau misalkan R1, R2, R3 ini nilainya sama hambatannya, maka nanti ya tegangan 3 volt ini bisa langsung dibagi 3 gitu ya. Jadi di sini 1 volt, 1 volt, 1 volt. Nah, kemudian jika nilai hambatannya berbeda, maka nanti tidak boleh langsung 3 volt ini dibagi menjadi 3 resistor ini. Oke. Ini adalah sifat dari rangkaian seri ditinjau dari segi tegangan. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat resistor seri dari segi hambatan itu sendiri ya. Nah, kita hapus dulu. Oke. Sekarang kita misalkan lagi ya. Ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3. Nah, ketiga resistor ini ya, ketiga resistor ini bisa digabung menjadi satu ya, atau bisa diwakili menjadi oleh satu resistor yang nilainya nanti merupakan jumlah aljabar dari masing-masing resistor ya. Jadi 3 ini bisa diwakili oleh satu resistor atau bisa dijumlah menjadi satu resistor yang nilainya itu adalah RS ya, resistor pengganti seri yang besar nilainya itu adalah besar hambatan R1 ditambah dengan besar hambatan R2 ditambah dengan besar hambatan R3. Jadi 3 ini bisa berubah menjadi atau bisa digabung menjadi satu kawan-kawan gitu ya. Jadi 3 ini misalkan kita susun lagi ya. Nah, ini kemudian kita ambil baterai ya. Kemudian kita ambil kabel, kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita ambil kabel lagi, kita rangkai seperti ini. Nah, arusnya sudah jalan, berarti ini sudah menjadi rangkaian tertutup. Nah, R1, R2, R3 bisa digabung menjadi satu, atau R1, R2, R3 bisa diwakili oleh satu resistor yang namanya misalkan itu adalah RS1 kawan, atau RS gitu ya. Jadi resistor pengganti seri. RS ini adalah gabungan dari R1, R2, dan R3. Nah, cara mencari nilainya itu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Oke, itu tadi sifat-sifat rangkaian seri resistor ya, mulai dari kuat arus, kemudian beda potensial atau tegangan, kemudian yang ketiga adalah dari hambatan itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.